Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 46. Apa kabar teman semua? Mohon maaf ya, udah berapa hari nih Mimin nggak update. Soalnya Mimin ada sedikit trouble, ada kepadatan, ada masalah sedikit demi sedikit dalam hidup ya. Mohon maaf, terima kasih telah menunggu. Baiklah, langsung saja Mimin lanjutkan bab 46. Reaksi kamu kalau ketemu mantan aku kayak gimana? Dahi Bian berkerut mendengar pertanyaan itu. Emang kamu maunya aku reaksinya gimana? Hanin berdecak kesal. Aku nanya malah balik tanya. Gimana sih kamu? Jawab aja. Bian terlihat berpikir. Ya tergantung. Tergantung apanya? Tergantung situasi. Kalau sampai aku tahu mantan kamu masih ada rasa buat kamu, ya jelas aku nggak bakalan tinggal diam. Enak aja dia cinta sama istri orang. Hanin menarik napas dalam. Ia akan jujur. Rasanya mengganjal jika menyembunyikan sesuatu, apalagi dari suami sendiri. Sebenarnya tadi itu Hanin menggantungkan ucapannya. Ketemu mantan, sambung Bian. Kok kamu tahu, Mas? Aku bukan anak ingusan yang gak tahu sayangku. Kenapa juga kamu kelihatan kayak gugup gitu? Emang kamu masih punya perasaan ke dia? Atau dia yang punya perasaan ke kamu? Akhirnya Bian mencecar Hanin dengan berbagai pertanyaan karena kebetulan Hanin yang memulai. Jadi tidak ada salahnya jika Bian pun menanyakan apa yang bersarang di benaknya dari tadi. Aku udah gak suka sama dia. Masa? Jangan karena di depan aku kamu tutupi. Enggak, aku seriusan. Alasan dulu aku putus sama dia karena aku udah gak suka sama dia. Kamu sukanya sama aku ya? Bian menggoda, membuat pipi Hanin merah padam. Apa yang dikatakan oleh Bian memang benar. Hanin sudah menyukai Bian dari dulu sebelum lelaki itu memiliki perasaan yang sama. Tapi Hanin yang masih remaja jelas akan malu jika mengungkapkan soal kebenaran isi hatinya. Bagaimanapun ia seorang wanita yang tidak akan mungkin sembarangan mengungkapkan rasa. Padahal saat itu Bian adalah suaminya. Namun yang membuat Hanin berat karena Bian yang menyukai Della. Hubungan percintaan mereka awalnya sangat rumit. Andai Della tidak mau mengalah, mungkin Hanin akan menderita. Dan Della bahagia bersama Bian di atas penderitaan Hanin. Hanin beruntung karena kakaknya mau mengalah. Dan pengorbanan Della sekarang terbalas dengan ia yang mendapatkan suami yang begitu luar biasa. Lelaki yang menjadi idaman banyak wanita yang menjadi incaran para kaum hawa. Apaan sih? Hanin masih menyangkal. Ia malah malu padahal sebelumnya juga sudah pernah saling mengungkapkan cinta dengan sang suami. Tapi jika digoda seperti ini, wajar saja jika Hanin merasa malu. Jangan bohong. Lihat muka kamu kayak tomat busuk. Mata Hanin langsung melotot. Tomat busuk? Enggak deh, bercanda. Pipinya merah merona kayak mawar yang merekah. Jadi nggak sabaran kan? Azan masih 10 menit lagi. Emang kenapa mau buru-buru balik ke kamar? Aku masih suka di sini. Nungguin mantan lewat. Yang ada nggak bakal lewat, gurau Bian dengan tawa yang pecah. Udah nggak usah bahas itu lagi. Hanin menolak membahas soal mantan. Itu membuatnya tidak nyaman. Ia juga tidak ingin Bian sampai cemburu. Tapi jawab dulu pertanyaan aku tadi. Hanin mengeringit. Pertanyaan yang mana? Dia masih suka sama kamu. Hanin mengangguk dengan ragu. Kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Semoga aja nggak. Yakin dia udah mati rasa ke kamu? Aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Udah sih jangan bahas lagi. Nanti kamu lagi yang cemburu. Bian menunjuk dirinya sendiri. Aku? Cemburu?
Enggak lah, orang aku pemenangnya kok. Buktinya aku yang dapetin kamu. Meski dengan cara curang. Bian meringis. Iya sih, curang karena nikahnya kepaksa. Tapi sekarang kan udah enggak. Atau masih kepaksa? Menurut kamu? Bian mengelus dagunya dengan telunjuk seperti sedang berpikir. Kayaknya sih udah enggak terpaksa. Karena aku lihat udah ada aura-aura bucin dalam diri kamu. Bian berkata sambil menahan tawanya. Yang sebentar lagi pecah karena melihat ekspresi wajah Hanin. Untung saja sedang berada di luar. Jika ada di kamar, sudah pasti Hanin tidak akan bisa turun dari ranjang. Kamu kali yang bucin, tuding Hanin. Kalau aku emang jelas. Buktinya aku gak pernah cari cewek lain buat gantiin posisi kamu. Karena bagi aku kamu itu satu-satunya. Dan gak bisa digantiin sama siapapun. Hati Hanin langsung berbunga. Ia merasa ada kupu-kupu di perutnya saat mendengar perkataan Bian. Kesetiaan Bian memang tidak diragukan lagi. Mungkin jarang ada lelaki yang akan tahan ditinggalkan istri 4 tahun lamanya. Hanya lelaki sejati saja yang bisa melakukan itu semua. Mengorbankan dirinya sendiri demi menunggu sang pujaan hati kembali ke dalam pelukan. Udah azan tuh. Hanin tidak memperpanjang lagi pembicaraan. Tadi ia memang menolak untuk cepat-cepat ke kamar. Tapi sekarang Hanin sudah tidak tahan karena udara semakin dingin. Tidak mau jika akhirnya terkena flu dan liburan mereka terhambat. Terserang flu adalah hal yang tidak menyenangkan, apalagi dalam kondisi liburan, karena tidak bisa menikmati. Mungkin jika sedang berada di rumah masih aman dan bisa diterima. Selesai sholat, mereka kembali ke kamar. Bian dari tadi tidak hentinya tersenyum menunggu momen yang sudah lama dinantikan olehnya. Berbeda dengan Hanin yang merasa sangat gugup. Ini pertama kali baginya. Bagi Bian juga, karena senakal-nakalnya Bian, ia tidak pernah sampai melakukan hal yang di luar batas. Mas, aku lapar. Pesan makanan ya. Baru saja masuk ke dalam kamar. Senyum Bian langsung luntur. Mendengar permintaan Hanin berarti akan ditunda lagi untuk beberapa saat, bukan? Tapi Bian juga tidak akan mungkin egois dengan membiarkan istrinya itu kelaparan. Bukankah mereka berdua juga butuh tenaga ekstra? Ya, tentu saja. Apalagi dari siang keduanya tidak makan nasi. Mau pesan apa? Tanya Bian, lalu berjalan ke arah Nakas untuk memesan makanan lewat telepon. Nasi goreng seafood kayaknya enak deh. Pengennya pedesnya dibanyakin, terus aku pengen steak, spaghetti, minumannya lemon tea aja. Enggak deh, teh hangat aja. Soalnya dingin banget. Hidung aku aja sampai meler. Ujarnya lalu menarik tisu. Udah itu aja. Emang bakalan habis? Habis dong. Bian langsung memesan apa yang diinginkan sang istri, sedangkan ia sendiri hanya memesan nasi goreng saja. Kembali lelaki itu menghela napas karena tertundanya unboxing. Pasti akan lama, karena Hanin yang memesan lebih dari satu menu makanan. Apalagi membayangkan Hanin makan sambil menonton drama Korea. Alamat, Bian akan diabaikan nantinya. Ia hanya harus menunggu Hanin sampai selesai. Baru saja membayangkan membuat kepalanya berdenyut. Tapi Bian harus sabar. Ia harus peka jika Hanin sengaja melakukan ini untuk mengulur. Bagaimanapun Hanin merasa takut, apalagi sering mendengar perkataan orang yang mengatakan jika untuk pertama kali itu akan merasa sangat sakit. Mau nonton drakor sambil nunggu makanan datang? Boleh ya? Tumben minta izin. Oh, jadi nggak usah minta izin gitu? Ya, nggak gitu juga. Jadi boleh. Hanin menatap Bian dengan tampang memelas. Bagaimana mungkin ia bisa menolak jika Hanin seperti ini? Wanita itu tersenyum lebar. Ia melayangkan kecupan di pipi Bian, membuat tubuh lelaki itu langsung menegang. Sabar Bian, sabar. Bian mengelus dadanya, mencoba menguatkan dirinya, sampai acara makan selesai nanti. Meeting yang akan dilakukan tadi siang digantikan Sherin. Ivy yang berniat akan pulang terlambat pun diurungkannya saat diberi kabar jika ibu mertuanya jatuh di kamar mandi. Sekarang ia dan Ibra baru saja sampai di rumah sakit. Kita udah nungguin ibu dari tadi, jadi giliran kalian. Ayah juga sudah sendiri di rumah, gak ada yang nemenin, ujar Tias, kakak ipar Ivy.
Iya mbak, biar nanti aku aja yang jaga ibu. Mbak bisa pulang. Ibra beralih pada Ivy. Kamu juga pulang aja ya, kamu pasti capek. Biar aku sendiri yang jaga ibu. Tapi mas, besok kamu kesini lagi ya. Ivy tidak bisa membantah. Akhirnya seorang diri menggunakan ojek online. Bahkan kakak iparnya tidak menawarkan tumpangan. Tapi Ivy juga tidak mengharapkan itu selama ia bisa pulang sendiri. Tias hanya beralasan saja karena tidak ingin menunggui Bu Darmi. Padahal yang pertama membawa Bu Darmi dan menemaninya adalah suami wanita itu. Dan saat Ibra sudah dihubungi, Tias menyuruh ayahnya untuk pulang. Dan ia berpura-pura jika sudah menunggui sang ibu dari tadi. Ia hanya tidak ingin berlama-lama ada di rumah sakit. Ivy sampai lebih dulu. Ia langsung mandi dan menyiapkan makanan untuk dibawanya ke rumah sakit. Bagaimanapun, ia tidak akan membiarkan Ibra menunggui Bu Darmi. Karena lelaki itu nantinya akan kurang istirahat. Satu hal juga sangat diwaspadai oleh Ivy adalah kehadiran Rena. Karena sudah pasti Bu Darmi akan meminta Rena untuk datang ke rumah sakit menemaninya. Tadi meeting jadinya Sherin yang pimpin. Soalnya mertua kakak di rumah sakit. Ivy menyempatkan memberitahu Bian. Iya kak, biar Sherin aja yang ngurus semua. Emangnya mertua kakak kenapa? Jatuh dari kamar mandi. Semoga cepat sembuh deh. Bukan cuma badannya, tapi mulutnya juga. Biar gak nyinyir lagi. Bian, jaga omongan kamu. Jangan ngomong gitu. Maaf, emosi soalnya. Ya udah, kakak tutup teleponnya ya. Setelah semuanya selesai, Ivy pun berangkat untuk kembali ke rumah sakit. Ia juga mampir untuk membeli buah-buahan. Padahal Ivy belum mendengar semua penjelasannya soal berapa lama Bu Darmi akan dirawat di rumah sakit. Sampai di sana ternyata Bu Darmi sedang istirahat. Sayang, kenapa kesini lagi? Aku bilang kan kamu di rumah aja. Maaf, tapi aku gak bisa kalau lihat kamu cuma sendirian jagain ibu. Ini aku bawain makanan. Ivy berjalan menuju kursi dan membuka bekal makanan yang dibawanya dari rumah. Padahal kamu juga capek kerja lo sayang. Kesini sendiri, pakai mobil. Ivy mengangguk. Sini makan dulu, aku juga belum makan. Loh, kenapa? Wanita itu tersenyum lebar. Biar bisa makan bareng kamu, jawabnya. Tangan Ibra terangkat mengelus puncak kepala sang istri yang ditutup hijab itu. Keduanya menikmati makanan sambil menjaga Bu Darmi. Sedangkan Bu Darmi sendiri sudah makan, kata Tias tadi sebelum tadi pulang. Di tengah-tengah acara makan mereka, pintu ruangan terbuka. Sosok Rena muncul. Ternyata dugaan Ivy tidak salah. Ia sudah beberapa kali memperingati, bahkan Ibra juga melakukan hal yang sama. Tetapi pada akhirnya mereka membiarkan Bu Darmi dengan segala macam rencananya karena tidak akan berhasil. Yang mereka lakukan hanya membuat Bu Darmi dan Rena lelah dengan semua rencana yang bergonta-ganti dan tidak pernah berhasil sedikit pun. Kamu nggak bawa minum sayang? Ibra bahkan bersikap seolah-olah tidak melihat keberadaan Rena yang sekarang duduk di sisi ranjang rawat Bu Darmi. Ya Allah, aku lupa mas. Biar aku beli ya. Ibra menggelengkan kepalanya. Biar aku aja. Kamu mau titip yang lain nggak? Enggak, cuma minum aja. Untuk sekedar menghormati tamu ibunya yang datang, Ibra hanya menoleh sekilas pada Rena sambil tersenyum tipis. Sangat tipis sehingga Rena saja tidak sadar jika Ibra sedang tersenyum. Makan Rena. Ivy basa-basi menawarkan Rena untuk makan. Tanpa menjawab, wanita itu mendekati Ivy dan duduk di sebelahnya. Mbak nggak capek apa? Sebelah alis Ivy terangkat. Capek apa? Capek kerja. Rena menghembuskan napas kasar. Bukan itu. Mbak nggak capek apa terus disudutkan Tante Darmi? Dihina, dibilang mandul. Senyum yang tersungging di wajah Ivy membuat Rena heran. Jelas nggak capek karena saya nggak masukkan itu ke dalam hati. Justru ibu yang akan capek karena terus bicara hal yang sama, bahkan setiap harinya. Perkataan Ivy memang sangat tepat. Hampir setiap hari Bu Darmi terus mengulang perkataan yang sama, hingga membuat Ivy hafal di luar kepala apa saja yang sering dibicarakan oleh ibu mertuanya itu. Daripada makan hati, mending Mbak mundur aja. Sekarang Ivy malah terkekeh.
Saya makan nasi, bukan makan hati. Jadi saya nggak bakalan capek. Kamu malah yang bakalan capek karena ngurusin hidup orang lain. Tangan Rena mengapal kuat. Dadanya sampai kembang kempis mendengar Ivy. Sama sekali tidak pernah tersulut emosi. Meski Rena mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Mungkin jika wanita lain yang ada di posisi Ivy akan mengamuk. Bisa saja menjambak dan mencakar pelakor tidak tahu malu seperti Rena. Mbak memang punya segalanya. Harta, jabatan, bahkan keluarga Mbak pun lengkap. Satu-satu yang Mbak nggak punya. Muda. Aku masih muda Mbak, sedangkan Mbak udah tua. Seharusnya Mbak emang pensiun aja jadi istri Mas Ibra. Biar aku yang ambil alih. Ivy manggut-manggut. Oh, jadi kamu emang mau benar-benar jadi istri suami saya? Kalau enggak, ngapain saya kejar-kejar Mbak? Coba saja kalau bisa. Dengar ya Rena, kalau kamu sampai berhasil melakukan suami saya, berarti itu tandanya dia nggak baik buat saya. Dan saya sumbangkan dia buat kamu, ujar Ivy dengan suara pelan. Tidak ingin sampai Bu Darmi mendengar. Ivy tidak takut dengan berkata seperti itu karena baginya, jika memang jodoh mereka panjang, cobaan seperti apapun akan bisa dilewati. Namun sebaliknya, jika memang sudah tidak berjodoh, pasti ada saja sesuatu yang memisahkan mereka berdua. Jadi Ivy tidak pernah takut untuk kehilangan suami, karena suami itu tidak bisa dibawa oleh Tuhan. Pasti dibawa pelakor. Lihat aja Mbak, aku bakalan menang. Aku emang gak sekaya Mbak Ivy, tapi aku masih muda dan bisa hamil. Apa yang menjamin kamu bisa hamil? Karena masih muda. Jangan dulu percaya diri Rena. Kehamilan itu bukan kuasa kamu. Meski kamu mengatakan bisa hamil, tapi jika takdir mengatakan tidak, bagaimana? Jangan asal ngomong ya Mbak, pakai keren lah. Tenang, nanti ibu bangun. Tua mudanya seorang gak menjamin bisa cepat punya anak atau tidak. Optimis boleh, tapi jangan mendahului kuasa Tuhan. Mengerti? Cih, sok bijak. Bilang aja takut kalau emang aku bisa hamil kan? Terserah apa kata kamu Rena. Saya hanya membuang waktu bicara sama kamu. Aku gak sabar lihat Mbak nangis darah karena lihat aku bisa mendapatkan Mas Ibra. Rena melayangkan tatapan tajam seperti ingin mengintimidasi. Tapi itu jelas tidak berpengaruh pada Ivy. Ivy itu mendapatkan didikan luar biasa dari Mami Safa. Jadi ia menjadi sosok yang tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang. Tunggu aja kalau emang itu terjadi. Tapi saran saya mending kamu cari cowok lain. Jangan merendahkan harga diri kamu untuk mengejar lelaki beristri. Kamu gak malu? Kurang ajar kamu. Rena. Keduanya menoleh ke arah pintu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Seperti biasa, tulis di kolom komentar supaya Mimin semangat ya. Jangan lupa komentarnya ya, like dan juga subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.